Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta sistem zonasi PPDB dievaluasi agar tidak menimbulkan masalah. Lalu seperti apa evaluasi yang tepat? Atau justru sistem zonasi akan diganti dengan kebijakan baru? Kita bahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, lalu ada Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listriarti, serta Billy Adiaksa, orang tua siswa yang terkena dampak sistem zonasi PPDB di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Menteri, Bu Retno dan Pak Billy. Selamat malam, waalaikumsalam. Oke, ya Pak Menteri dulu, saya Pak Menteri. Kalau kemarin saya dengar sepertinya akan ada perbaikan sistem zonasi. Karena kalau kata Pak Mas Wapres, sebenarnya sistem zonasi di PPDB ini baik. Hanya saja perlu ada modifikasi lebih lanjut supaya ada pemerataan guru, pemerataan sistem pendidikan, dan juga fasilitas pendidikan. Sejauh ini kabar yang saya dengar, Februari akan sudah rampung formatnya. Betul Pak Menteri? Ya, sedang kita usahakan supaya pada bulan Februari atau mungkin awal Maret begitu sudah bisa kita keluarkan regulasinya. Oke. Supaya pada tahun pelajaran 2025-2026 sudah bisa menjadi landasan bagi para kepala sekolah dan juga pemerintah daerah dalam penerimaan peserta didik baru. Kami kan memang baru melakukan pengkajian dari berbagai kelompok, juga dari berbagai aspek. Misalnya yang kami selenggarakan 2 hari yang lalu, ada rapat koordinasi nasional tentang evaluasi PPDB dan juga P3K. Oke. Juga bertemu dengan banyak organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, minta masukan kepada organisasi-organisasi itu, pengalamannya terkait dengan PPDB. Bahkan juga ada banyak masukan yang disampaikan melalui media online di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kami masih dalam proses pengkajian untuk mencari formula yang memungkinkan untuk PPDB ini dalam pelaksanaannya akan bermanfaat untuk semua. Oke, jadi ini intinya dievaluasi, disempurnakan, atau diganti dengan kebijakan yang benar-benar baru, Pak Menteri? Belum sampai pada kesimpulan itu. Nanti pada waktunya akan ketahuan. Oh gitu, nanti di dalam perjalanan ini akan ketahuan. Tapi kalau menyimak dari pernyataan Mas Wapres, Mas Gibran ini, sepertinya kalau zonasi dinilai positif, berarti tidak akan diganti seluruhnya, begitu Pak Menteri ya? Kan memang selalu sistem itu kan ada positif, ada negatifnya ya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan semangat Yonasi itu kan semangat pendidikan bermutu untuk semua. Oke. Artinya anak-anak yang tinggal di rumah atau di kawasan yang paling dekat dengan sekolah itu punya kesempatan untuk belajar di sekolah yang unggul atau sekolah yang bermutu. Ya, ini sebenarnya polemik. Ya, ini polemik yang pelik begitu Pak Menteri, karena ya betul. Kemudian yang kedua itu juga terjadi integrasi sosial antara masyarakat dari berbagai kelas sosial. Oke. Nanti kelompok-kelompok elit, kelompok alit, dan masyarakat biasa ini bisa saling bertemu di sekolah itu. Nah, problemnya kan memang jalur zonasi itu, kalau kita lihat dari pelaksanaan sekarang kan ada yang berdasarkan domisili, yang kedua ada yang berdasarkan prestasi, ada yang berdasarkan afirmasi, dan ada juga yang berdasarkan mutasi. Nah, tentu adalah dalam beberapa hal memang yang menjadi perdebatan itu soal domisili dan prestasi. Kalau afirmasi mungkin tidak banyak persoalan, misalnya menyangkut untuk saudara-saudara kita yang mengalami difabilitas, mutasi itu juga mutasi mengikuti tugas orang tua, mungkin tidak terlalu pelik gitu. Presentasinya sedikit. Nah, yang prestasi ini yang memang menjadi wilayah yang banyak perdebatan. Prestasi dan domisili. Nah, saya akan ajak kita semua, termasuk Pak Menteri juga, dan pemirsa Kompas TV juga, untuk kembali mengingat ketika ada seorang orang tua siswa yang malam hari ini juga hadir, Pak Billy, waktu saat itu mengukur jarak rumahnya ke sekolah yang kurang lebih hanya 900 meter kalau saya tidak salah ya Pak Billy. Ini saya akan tampilkan lagi visualnya kepada Anda, saudara. Dan pada saat itu, nah ini yang dilakukan Pak Billy dengan menggunakan sebilah kayu begitu ya, kalau saya tidak salah, ini kalau saya tidak salah lihat, ini sebilah kayu, ini hanya 900 meter. Nah, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes sebetulnya oleh Pak Billy pada saat itu, yang dilakukan tidak hanya Pak Billy, sebenarnya ada sejumlah orang tua siswa juga. Nah, ini calon siswa baru yang tidak lolos dalam seleksi jalur PPDB di SMA Negeri 3 Bogor, yang pada saat itu juga visual ini menjadi viral begitu di media sosial. Nah,
Pak Billy ini sempat mengungkapkan juga bahwa anaknya itu tidak diterima di SMA 3 Bogor karena kalah dengan justru siswa-siswa yang jarak rumahnya dengan sekolah ini lebih jauh dari dia, padahal tidak lagi ada ukuran masalah prestasi atau tadi soal juga zonasi. Ini saya akan minta cerita lagi nih buat Pak Billy waktu itu, bagaimana hambatan zonasi yang dihadapi pada saat Anda akhirnya melakukan protes mengukur jarak ini, Pak Billy. Baik, terima kasih. Pada saat itu mohon izin tadi saya koreksi sedikit bahwa jaraknya adalah 660. Oh, bahkan lebih dekat, 600 meter ya? Baik. 600 meter. Waktu itu saya hanya bisa memilih sekolah itu karena memang letak rumah dengan sekolahnya 660 meter sekian. Itu di maps yang ditentukan oleh sistem PPDB. Oke. Jadi saya ingin memastikan saat itu saya ditemani beberapa teman-teman dan orang tua murid yang lain. Coba kita pastikan lagi apakah betul jarak yang kita punya dengan sekolah itu betul. Ternyata tidak jauh berbeda dengan maps begitu. Di angka 662 meter kalau kurang lebih waktu itu. Saya berinisiatif mengukur ulang, hanya ingin membuktikan kepada pihak sekolah saja bahwa kami yang berada di dekat sekolah harus kemana lagi kalau zonasi ini tidak bisa menampung aspirasi kami. Oke, ini kan terjadi di bulan Juni ya Pak Billy ya? Iya. Ya. Nah, setelah itu tindak lanjutnya bagaimana? Apakah anak Anda tetap diterima di SMA 3 Bogor atau di sekolah sekolah swasta dulu lalu dipindah ke sekolah negeri atau bagaimana? Setelah itu viral dan saya juga dapat telepon dari PLT Kadisdik Jabar ya. Karena ini kan urusannya Provinsi Jawa Barat, bukan pemerintah Kota Bogor. Jadi saya ditanya begitu dan saya sampaikan apa adanya bahwa saya betul-betul keberatan dengan sistem yang ada karena memang hak anak saya terampas oleh orang-orang atau para pihak oknum-oknum ini yang nitip kakak. Nitip kakak ada yang 50 meter, ya 50 meter di situ di sekolah itu. Mohon izin kalau saya bisa jelaskan sedikit. Di sana adanya mall, rumah sakit, hotel di dekat area sekolah itu. Jadi saya ke sana hanya bukan mau ngotot anak saya supaya masuk, tapi tolong tunjukkan mana yang 50 meter itu di mana rumahnya. Waktu itu dan tidak bisa menunjukkan. Tidak bisa menunjukkan. Oke. Nah, ini jadi catatan juga bahwa ada praktik kecurangan ya dalam hal ini memodifikasi kartu keluarga dengan mencantumkan nama alamat di anak sekolah ini, anak didik ini yang sepertinya juga dimasukkan dalam alamat yang cenderung lebih dekat lah dengan sekolah. Padahal yang bersangkutan tidak berada di situ. Kurang lebih begitu ya Pak Billy. Nah, betul. Oke. Kalau begitu saya ke Bu Retno nih. Zonasi ini Bu Retno kerap bikin kisruh lah ya kalau setiap tahunnya ada kasus-kasus seperti ini. Ada kecurangan modifikasi kakak apa segala macam gitu ya. Ini saya tanya dari sisi guru sebenarnya. Dari guru sendiri apakah melihat ini hal yang krusial? Karena memang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Gibran bahwa pemerataan guru di setiap wilayah juga tidak semuanya merata begitu Pak Bu Retno. Ada catatan soal ini? Ya, pertama kalau kami ya Federasi Serikat Guru Indonesia, guru kami adalah yang mendukung PPDB sistem zonasi. Karena tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan ya kenapa alasannya. Yang kedua, sebenarnya Kemendikbud ketika akan menerapkan sistem zonasi waktu di zaman Pak Muhadzir ya menjadi menteri, itu 8 tahun hasil riset itu menunjukkan bahwa ini anak-anak dari keluarga miskin itu mengeluarkan biaya pendidikan jauh lebih mahal daripada anak-anak justru dari keluarga menengah ke atas. Nah, itu karena anak-anak ini waktu itu kan sistemnya adalah pakai nilai ya. Nah, ini anak-anak ini selalu kalah gitu dengan bahwa ada anak yang dari keluarga tidak mampu pintar pasti ada. Maksudnya mampu menjawab gitu dengan baik soal sehingga ujian nasionalnya waktu itu nilainya tinggi gitu ya. Kan waktu itu menggunakannya ujian nasional nilai.
Tetapi sebenarnya anak-anak dari keluarga kaya ini kenapa mereka menguasai? Karena mereka itu bisa bimbel, bisa les privat, secara gizi dari dulu udah bagus gitu ya. Oke, jadi ini Kemudian kalahnya secara juga akademis gitu sarana ya? prasarana, ya pastinya mereka sudah dapat nilai lebih tinggi dari anak-anak ini dan pasti menguasai sekolah-sekolah negeri gitu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya waktu itu ini menjadi ada ketidakadilan karena berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia harusnya seluruh anak kan mendapatkan hak atas Hak pendidikan yang pendidikan. sama. Ya, Ya. ya mau dia mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau enggak. Nah, sistem zonasi kan begitu gitu. Hmm. Nah, kalau kemudian ada kecurangan-kecurangan, itu kan hal berbeda dari jiwa atau roh Ya, baik dari sistem sistem zonasi zonasi ini. tadi. Kalau dulu mungkin banyak, tapi seiring dengan waktu sebenarnya udah makin berkurang gitu. Jadi hal-hal begitu tuh kemudian bisa diatasi gitu ya. Hal yang paling gampang diatasi misalnya tadi kecurangan terkait dengan kakak dan lain-lain, mungkin harus belajar dari Pemprov DKI Jakarta ya. Oke. Mereka menerapkan sistemnya itu ya betul-betul minim kecurangan, terus betul-betul tidak ada hal yang bergejolak itu kemudian DKI Jakarta mampu karena mereka betul-betul ngelibatin Dukcapil gitu ya. Dan Nah, ya. betul-betul itu kalau anak pindah kakak aja ya, dia itu kakek nenek, misalnya ikut kakek nenek karena orang tua yang meninggal, itu betul-betul harus dibuktikan dengan akta kematian. Oke. Terus kalau kemudian dia ikut tante, harus dibuktikan juga yaitu dengan ini sudah diadopsi atau tidak gitu. Dan itu harus ada keputusan pengadilannya. Jadi nggak mudah betul untuk pindah kakak atau kakaknya diakui gitu ya tiba-tiba kalau tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah gitu. Itu menurut saya penting dijadikan contoh gitu untuk Oke, mengurangi model-model kecurangan. kecurangan yang terjadi di beberapa daerah. Oke, ini satu hal. Tapi Berto, kalau jumlah sekolah negeri tidak bisa bertambah, misalnya, karena ini dalam visi pemerataan pendidikan dan juga tenaga pendidik begitu ya, kira-kira. Kalau tidak bisa bertambah dalam waktu singkat, apakah sekolah swasta bisa dilibatkan, kira-kira? Bisa. DKI Jakarta sudah melakukan melalui PPDB bersama sekolah swasta. Oke. Di mana sekolah swasta itu sudah mencapai 272 yang tergabung, bahkan tahun ini, maksudnya tahun yang 2024 kemarin itu PPDB sudah mulai SMP. Tadinya kan hanya SMA dan Ya. SMK, sekarang SMP. Oke. Karena Pemprov DKI itu memandang gini, sekolah swasta juga banyak jasanya. Jadi kalau mereka karena PPDB menambah dan kemudian mereka berkurang jumlah siswanya, itu juga kan memukul sekolah swasta. Jadi untuk itu maka untuk semuanya bisa, Baik. maka Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan tadi PPDB bersama di mana satu sekolah swasta itu setidaknya dapat 50 siswa ya lewat PPDB bersama yang dibiayai oleh APBD. Oke, Pak Mukti, Pak Menteri, artinya ini PR-nya ternyata bukan hanya di lembaga pendidikan, tapi juga tadi kalau menimbang ada kecurangan-kecurangan, melibatkan Dukcapil, ada KK yang palsu begitu dimodifikasi. Ini berarti harus holistik penanganannya dan koordinasinya juga dengan Dukcapil dalam hal ini mungkin ada di Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri. Ya, itu kenapa kami mengundang para kepala dinas pendidikan. Oke. Nah, mereka memang menjadi policy maker pada tataran praktis pelaksanaan zonasi. Dan dalam acara Rakornas itu kami meminta beberapa kepala daerah menyampaikan praktek baik yang mereka lakukan. Nah, sebagian seperti yang disampaikan oleh Bu Retno itu juga terjadi misalnya di Jogja. Di Jogja itu juga memang dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian nanti yang tidak diterima negeri diarahkan ke swasta, tentu dengan melihat akreditasinya. Oke. Tapi saya kira yang perlu kita bangun pada konteks ini adalah yang pertama kita membangun karakter di masyarakat untuk senantiasa jujur lah gitu, menjadi masyarakat yang jujur. Kemudian yang kedua juga membangun satu pandangan bahwa tentu sekolah bermutu penting, tetapi kita juga harus melihat bahwa yang lebih menentukan adalah kemampuan anak itu sendiri. Bisa jadi dia lah yang unggul, tapi kalau dia tidak unggul juga nggak unggul-unggul juga gitu. Oke. Nah, ini juga perlu kita lakukan perubahan mindset dan perilaku. Oke, ini PR-nya juga ada. Ya, silakan Pak. Ya, kemudian yang ketiga memang banyak hal teknis ya yang memang nanti kita lihat lagi. Karena begini, ada yang jarak dekat tapi mungkin beda wilayah administrasi. Oke. Jaraknya dekat tapi mungkin beda kabupaten atau beda kota. Kadang-kadang ada yang memang rigid menggunakan aturannya menurut wilayah administrasi. Oke. Nah, ada beberapa daerah ya di Indonesia ini yang dia itu
lebih dekat dengan kabupaten di sebelahnya daripada kabupaten induknya. Misalnya begini, dalam kasus Bogor misalnya, Cilengsi itu kan masih ikut Kabupaten Bogor ya. Tapi jaraknya tidak jauh dari Kota Bogor gitu. Tapi kan jaraknya kalau ikut dengan Kabupaten Bogor kan jauh sekali. Cilengsi mungkin lebih dekat dengan Jakarta misalnya. Tapi wilayah administrasinya sudah berbeda gitu. Maksud saya hal seperti ini juga terjadi di beberapa tempat lain. Nah, berbagai formula yang bisa kita lakukan untuk membuat zonasi ini menjadi menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak, tidak ada kecurangan, dan kemudian tidak ada lagi misalnya berbagai ya dalam tanda petik ya permasalahan yang sekarang ini ya memang akan kita lihat lagi. Tapi semangatnya begini Mas, semangatnya dengan zonasi itu kita berusaha meningkatkan mutu semua layanan pendidikan. Jadi yang sudah unggul kita pertahankan keunggulannya, yang di bawah kita angkat. Nah, sehingga nanti semua lembaga pendidikan, semua satuan pendidikan itu mudah-mudahan menjadi satuan pendidikan yang bermutu, yang karena dia bermutu maka negeri atau swasta itu tidak menjadi persoalan. Ya, sehingga tidak ada disparitas, Pak ya. Ya, ukuran mutu itu kan bukan negeri atau swasta. Ukuran mutu itu kalau kita ikut pada standar adalah akreditasi. Dengan akreditasi yang sama, perangkat yang sama, dan penilaian asesor yang objektif, maka hanya sekolah negeri itu sama dengan hanya sekolah swasta. Dan ini yang perlu kita bangun sehingga ketika tadi ada kekhawatiran misalnya biayanya mahal, tadi beberapa pemerintah daerah yang disampaikan oleh Bu Retno tadi kan memberikan subsidi baik di APBD. Itu solusi baik sepertinya yang bisa ya, beberapa ada yang melakukan itu. Dan ini sudah dipraktikkan di Jakarta, tadi Bu Retno sudah mengungkapkan, semoga juga nanti Pak Menteri ini yang sedang merumuskan ini bisa mengadopsi juga dari Provinsi DKI Jakarta yang ya, juga pengalaman Jakarta itu ada pengalaman di Jogja, ada pengalaman ada beberapa ya, baik yang bisa dicontoh. Terakhir sebelum saya tutup, saya ke Pak Billy, akhirnya anak Anda sekolah di mana sekarang Pak Billy? Alhamdulillah anak saya ikut tes di MAN 2 dan alhamdulillah sekarang bersekolah di MAN 2 Kota Bogor. MAN 2 Kota Bogor. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah ya? Lebih dekat malah. Lebih dekat. Syukur alhamdulillah. 40 meter, jadi jalan kaki dia. Ini bisa menjadi contoh juga tadi Pak Billy sudah mengungkapkan, dan Pak Menteri sekali lagi kita juga berharap banyak dari penataan kembali PPDB soal zonasi ini sehingga nanti anak-anak yang punya prestasi dan juga domisili dekat ya bisa disalurkan langsung pada sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Baik, terima kasih Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Abdul Mukti, Pak Billy juga wali murid atau orang tua siswa yang pernah terdampak PPDB zonasi, dan juga Ibu Retno Listiarti dari Forum Serikat Guru Indonesia telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak-Bapak dan Ibu.